entrepreneurship itu saripatinya itu 6 langkah mudah menjadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SMA Hikmah Surabaya, channel yang penuh inspirasi dan makna. Baik pemirsa sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang topik yang luar biasa. Apabila kita flashback ke masa zaman Rasulullah SAW, kita akan menyaksikan dengan terang benderang bahwasanya para sahabat di sekitar beliau adalah orang-orang hebat di masanya yang profesi utamanya adalah sebenarnya mereka adalah para saudagar. Kalau bahasa sekarang adalah para entrepreneur. Sebutlah ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan yang menjadi punggung utama dakwah perjuangan Rasulullah. Nah, kita kalau melihat sejarah perkembangan agama di negara kita juga tidak lepas dari para saudagar yang dengan gigihnya menyebarkan nilai-nilai Islam di negara kita. Tetapi kenyataan yang akhir-akhir ini adalah kenapa kemudian jiwa entrepreneur itu kemudian mulai agak hilang dari para pemuda kita. Nah, di mana masalahnya dan bagaimana memunculkan kembali jiwa entrepreneur di anak muda kita? Telah hadir di tengah-tengah kita sosok narasumber yang luar biasa. Beliau sekarang adalah Ketua IJMI Jatim dan Ketua Pembina Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Kami perkenalkan beliau, Bapak Ismail Nahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah, barakallah. Ustaz, ini tema kita hari ini adalah tentang membangkitkan kembali jiwa entrepreneur di kalangan anak muda. Saya yakin panjenengan adalah sosok yang pelaku, insyaallah, pengusaha sejak usia muda dan sekarang alhamdulillah sudah berada di posisi yang masya Allah, Direktur Utama PT Pilar Mas Adiasa, sebuah posisi yang tidak tanggung-tanggung. Ustaz, bisa di-sharingkan perjalanan Ustaz, karena pemirsa sekalian, beliau ini kalau melihat dari biodatanya santri banget kalau bahasa kita, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, sampai perguruan tingginya ada di Institut Agama Islam. Bisa diceritakan Ustaz sedikit perjalanan hidup panjenengan? Baik, alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Bersyukur pagi ini kita bisa membahas tema yang sesungguhnya penting karena di bagian dari menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah entrepreneurship. Maka itu kalau temanya sekarang membangkitkan kembali, itu adalah sesuatu itu sudah ada, kita miliki. Tetapi hari ini itu tidak kita tengok. Padahal ini mutiara di dalam peradaban Islam. Justru peradaban Islam disupport pengembangannya melalui entrepreneurship ini. Alhamdulillah, dan karena itulah kalau kita kaum muslim ingin menjadi pengusaha dan anak-anak kita dorong jadi pengusaha, sesungguhnya kita tidak sedang mencontoh orang lain, tapi sesungguhnya itu adalah mengembalikan, bahkan saya bilang tadi, bagian dari sunnah Rasul. Nah itu, alhamdulillah saya yang tadi diperkenalkan, memang saya ini, sekolah saya tidak pernah sekolah lain-lain, madrasah semua, sampai terakhir, gitu, ya. Dan mohon maaf, izin, saya anak nelayan, yang boleh dibilang kalau secara ekonomi, saya yatim pada waktu kecil, saya anak nomor 7 dari ragil dari 7 orang. Bisa dibayangkan nelayan yang tidak cukup punya, bahkan pendidikan pun saya mulai kecil sudah sambil sekolah biaya sendiri. Kira-kira itulah gambaran saya. Memang ketika saya berangkat menjadi orang, itu tidak punya cita-cita jelas, boleh dibilang. Tetapi satu hal Ustadz, saya kalau ingat guru itu, saya sangat berterima kasih pada guru-guru saya. Ada satu falsafah hidup yang saya peroleh dari guru saya, yaitu di kota Pasuruan, kota kelahiran saya.
Waktu itu saya kelas 1 Sanawiyah Negeri Kota Pasuruan. Saya punya guru yang namanya Pak Ahmad Wahid Jibron. Beliau guru saya sekaligus juragan jahit saya. Jadi saya itu sambil ikut jahit ke beliau. Itu ada cerita juga ini. Nah, suatu malam saya silaturahim, metamu gitu, sowan, sambil ngobrol-ngobrol, saya disuguhi mangga, Ustaz. Oh. Karena di Pasuruan itu kan banyak mangga, Ya, Ustaz, kota ya. mangga. Mangga gitu. Nah, habis mangga itu saya makan, kan ada peloknya, Ustaz, bijinya Biji itu. mangga, pelok bahasa Jawanya. Ya, pelok itu biji mangga itu. Nah, itu tergeletak tentunya di meja. Saat itu saya ditanya, saya langsung ditodong Ismail, pelok ini kalau saya taruh di atas meja, sebulan jadi apa? Ya, waktu itu saya dengan ringan menjawab, ya pasti bosok. Bosok itu arti busuk. Dan kalau begitu nanti dibuang kemana? Ke sampah. Ya. Tapi sebaliknya guru saya bilang, tapi kalau pelok ini saya taruh di atas meja, di tanah sana sambil nuting pelataran tanah pelatarannya, pekarangannya itu, kira-kira 3 bulan jadi apa, Ismail? Tumbuh menjadi pohon. Beliau bilang sama saya, begitu juga kamu. Waktu itu saya masih kelas 1 Sanawiyah, tentu saya bisa diidentikan belum manusia, masih pelok, masih biji pelok, biji mangga gitu. Nah, itu membuat saya menangkap sebuah falsafah hidup, Ustaz. Ya. Bahwa saya memaknai sebagai filosofi pelok, dan pernah memang saya tulis di dalam majalah kampus UIN, itu pernah saya tulis pelok judulnya, Ustaz. Nah, itulah satu filsafat hidup sehingga saya memang berproses dalam hidup ini, tentu dengan sekolah dan sebagainya sampai ke UIN. Setelah UIN boleh dibilang saya juga aktivis, karena aktivis saya akhirnya bekerja di dunia LSM sambil jadi penyiar, jadi makelar, macam-macam, Ustaz. Ya. Tahun 2001 ketika usia saya sudah cukup saya punya anak 2, tapi saya hidup di Surabaya, saya belum punya rumah. Bayangkan anak 2 belum punya rumah, kalau tidak salah insya Allah gaji saya pada waktu itu 350.000 sebulan. Saya waktu itu membayangkan dengan gaji tetap semacam itu rasanya untuk bertahan, apalagi untuk bisa membangun kehidupan lebih layak, menyekolahkan anak saya yang baik, karena saya dulu pernah, mohon maaf, dikeluarkan dari sekolah karena saya belum bayar SPP waktu itu, belum bayar uang gedung, Ustaz, waktu itu saya. Nah, artinya memori-memori itu menghantui saya. Nah, atas dasar itulah saya akhirnya mencoba untuk bisnis, Ustaz. Bukan bisnis sebetulnya, karena saya tidak pernah diajari jadi pengusaha oleh sekolah, oleh lingkungan dan sebagainya. Tapi saya jadi makelar tanah, Ustaz. Nah, ceritanya itu, saya makelaran tanah, ada di Pasuruan, di kota kelahiran saya, di daerah pelabuhan itu, ada tanah miliknya seorang pengusaha Chinese yang tadinya mau dibikin pabrik tepung ikan. Karena Krismon 98 tidak jadi, Ustaz. Karena investasi alatnya dari Jerman itu katanya mahal sehingga ini dijual. Nah, singkatnya saya makelaran. Hampir 1 tahun saya makelaran tanah itu, Ustaz. Dengan harapan moga-moga gaji saya yang 350 dapat tambahan dari makelaran. Ya. Ternyata suatu saat saya bertemu dengan seorang pengusaha yang tadinya saya prospek untuk beli tanah ini, tiba-tiba saya dibalik. Kenapa tidak dibeli sendiri? Waktu itu saya merasa kepala saya pecah. Dari mana saya 1,5 M? Gitu, Ustaz. Ya karena memang ini. Karena memang mindset saya, mohon maaf. Itu. Jadi kira-kira kalau saya gambarkan, saya menghadapi tanah 1,5 M itu, Ustaz. Itu posisi saya di bawah, tanah itu di atas. Jangankan saya mau membeli, Ustaz. Bermimpi aja saya takut, Ustaz. Waktu itu. Tapi oleh beliaunya ini, saya seperti disadarkan dan ditempeleng kira gitu. Kamu itu lebih hebat, kamu itu lebih hargamu itu lebih larang toko tanah itu. Gitu, Ustaz. Ibumu melahirkan kamu itu, kayak gitu lagi, Ustaz. Saya dimotivasi. Akhirnya subhanallah, Ustaz, saya akhirnya dengan singkat, saya diberi kiat-kiat oleh beliau. Salah satunya yang tadinya saya makelaran tanah hanya bondo
Coro Surabaya bondo abab tok gitu. Akhirnya saya sudah mulai bondo bisnis plan, Pak. Bondo rencana, bondo tertulis, proposal lah. Ada planning Nah, ya karena saya dulu di LSM jadi bikin proposal itu sesuatu yang biasa lah gitu. Saya bikin proposal, saya cari prospek orang, saya jual dengan satu tahap, Ustaz. Saya akhirnya mencari orang membeli dan saya akan garap untuk jadi kaplingan. Kira-kira gitu, Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah, dengan berbagai cara saya akhirnya bisa membeli tanah itu 1,5 M, duit saya 20 juta. Ustaz. Masya Allah. Duit 20 juta itu memang celengan saya untuk mau beli kapling tanah di Wedoro, Ustaz. Karena saya waktu itu belum punya rumah. Ya. Gitu, Ustaz. Celengan betul itu tak simpen itu, Ustaz. Ya, singkat kata, saudara para pemirsa, subhanallah, dengan berbagai cara akhirnya saya bisa membeli tanah 1,5 M di Kota Pasuruan itu. Kendati pun waktu itu duit saya cuma 20 juta. Disitulah saya merenung, karena kebetulan saya orang sejarah, belajar sejarah di IAIN. Saya menangkap sefragmen Rasulullah. Rasulullah itu biasanya habis sholat, itu mesti halakoh dengan para sahabat. Ini bahkan Rasulullah itu ngabsen, sopo sing loro, sopo sing ikin. Dan Rasulullah itu bilang, siapa yang punya duit? Nah, duit itu dititipkan Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa yang ingin bisnis, ingin usaha? Jadi Rasulullah itu fund manager. Fund manager. Saya menangkap dari spirit sejarah itu, saat akhirnya saya mengoleksi teman-teman saya. Sehingga akhirnya alhamdulillah kuasanya Allah, kurang lebih sekitar 150 teman yang membackup saya, Ustaz. Ya, untuk bisa membeli tanah 1,5 M itu. Subhanallah, dengan dari teman-teman saya bisa beli dan sekaligus atas izin pemilik tanah, tanah itu sudah mulai saya tawarkan, Ustaz. Pada saat saya harus membayar pelunasan 3 bulan dari jatuh tempo, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Nah, subhanallah, Ustaz. Makanya kadang-kadang kalau saya pikir, Ustaz, ya hari ini, kalau saya cerita sekarang heroik, Ustaz. Tapi zaman dulu waktu itu, Ustaz, Masya Allah, saya tidur tuh mungkin 3 jam, Ustaz. Doa itu bukan begini, Ustaz. Ngerenyek gini, Ustaz. Pol-polan gitu ya. Sambatan. Tapi saya merasa itulah momentum saya begitu dekat dengan Allah. Karena duit karep. Gitu, Ustaz. Subhanallah, saya akhirnya bisa. Tapi kembali lagi, kalau saya refleksi dari peristiwa itu, banyak peristiwa yang di luar nalar saya. Ya kalau saya orang santri, saya bertemu dengan min haitsu la yahtasib. Tapi bisa, menjadda wajadda. Bisa, Ustaz. Nah, dari situ saya bukan langsung bikin perumahan, Ustaz. Saya akhirnya bikin kaplingan. Tahun 2001 kapling, akhirnya tahun 2000 sampai tahun 2006 saya kapling. Tahun 2006, 2007 saya mulai bangun perumahan di Kebon Sari Baru sini, Ustaz. Semenjak itu, artinya gini, saya mulai berpikir dan alhamdulillah, Ustaz, dengan itu saya langsung bisa beli rumah, beli mobil, dan yang paling penting, Ustaz, subhanallah, saya haji dengan mak saya. Itu peristiwa yang paling. Allah yarham. Amin. Baik, Pak Ismail. Itu memang bagian dari nadar saya. Waktu itu saya nadar, kalau saya berhasil, saya akan haji dengan mak saya. Amin. Insya Allah beliau mendapat tempat yang Amin Allahumma. paling indah. Baik, Pak Ismail. Ini kita bicara tentang generasi sekarang ya. Kenapa entrepreneur atau jiwa pengusaha itu sangat penting untuk kebangkitan generasi masa depannya saat ini? Oh, sangat penting, Ustaz. Sederhananya kalau kita merujuk pada Islam, itulah yang membuat, itulah yang menjelaskan pada sejarah Rasul, kenapa Rasul itu saudagar. Gitu. Supaya, karena jihad itu biamwalikum, Ustaz. Dengan harta. Dengan harta. Yang baru pertama, anfusikum. Ya. Baru dengan jiwa. Betul. Jadi hidup ini memang duit bukan segala-galanya, ya, tetapi duit itu juga menjadi instrumen penting di dalam ibadah. Ya. Jadi memang gini, saya sering juga ditanya, Pak Ismail, apakah setiap orang bisa jadi pengusaha? Saya bilang, bisa. Allah itu menciptakan makhluknya
wabil khusus manusia, bahkan makhluk yang lain Ustaz, itu dibekali dengan ghorizatul haya. Ya. Ghorizatul haya, naruri urip, bertahan hidup. tahan hidup. Jadi daya hidup. Ya. Itu ghoriza Ustaz. Uget-uget sing cilik itu yo pecor urip ya dia gitu Ustaz. Ya. Itu semua makhluk. Ya. Apalagi manusia dengan akalnya, Ya. gitu ya. Nah, memang persoalannya tergantung. Ghorizatul haya ini dipoles, dikembangkan, jadi opo. Ya. Gitu loh, Zat. Nah, kebanyakan, mohon maaf, ini otokritik, moga-moga menyadarkan kita. Ya. Kebanyakan memang di kalangan kita, Muslim, itu diasah bukan menjadi pengusaha. Ya, diasah, mohon maaf, moga-moga kita disadarkan semua, diasah menjadi karyawan. Sehingga koyok-koyok, ya, ndak pantas jadi pengusaha. Koyok-koyok ndak iso jadi pengusaha. Sehingga iso jadi pengusaha itu wong liya. Tidak, so. Jadi ini penting kalau apalagi kita berbicara dalam konteks pendidikan anak, setiap orang. Karena itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Lingkungan, proses pendidikan yang membentuk orang. Ya. Jadi cikal bakalnya, embrionya semua orang bisa jadi pengusaha. Ya. Karena semua orang punya ghorizatul haya. Gitu loh, Ustaz. Itu pertama. Jadi karena itu kita harus punya optimisme untuk mendorong dan membangkitkan lagi tema kita sekarang ini. Ya. Dan apakah itu penting? Betul. Ustaz. Kenapa? Karena entrepreneurship, bisnis itu menciptakan nilai tambah. Menciptakan nilai tambah. Bahkan Ustaz, kalau bisnis itu, mohon maaf saja, saya sering bilang pada kawan-kawan, dulur-dulur, bisnis itu kegiatan yang melayani kehidupan. Melayani kehidupan. Kalau panjenengan jadi karyawan, melayani perusahaan. Jadi wilayahnya lebih luas, Ustaz. Ya. Ini berkorelasi banyak, misalnya peluang bisnis itu seluas kehidupan. Gitu loh, Ustaz. Maka itu bagi seorang yang punya jiwa entrepreneur, mohon maaf, Ustaz, tidak ada pengangguran. Harusnya seperti itu. Tidak ada pengangguran. Kenapa? Karena pekerjaan itu di-create, diciptakan, dibikin, bukan dicari. Ya. Harusnya, mohon maaf, kalau kembali kepada filosofi pendidikan, harusnya pendidikan itu mencetak orang yang menciptakan pekerjaan. Ya. Bukan mencari. Karena kalau mencari, seseorang itu memposisikan dirinya menjadi faktor minor. Menjadi bukan faktor penentu. Ya. Yang nentukan yang di sana, yang ketemu. Ya. Tapi kalau meng-create, menciptakan atau membikin, seseorang itu menjadi somebody. Pendidikan kita hanya mendorong orang untuk menjadi nobody. Ya. Gitu, Ustaz. Orang tidak bisa mencipta. Jadi kembali lagi, Ustaz, penting tidak? Penting, Ustaz. Apalagi dikaitkan dengan negara kita. Ya. Negara kita bagaimanapun, sebetulnya bukan hanya negara kita, tantangan hidup yang terbesar itu bagian memang ekonomi, karena ini menyangkut hajat hidup real, Ustaz, ya. Termasuk negara kita, salah satu problemnya ekonomi. Karena itu dalam perspektif ini, Ustaz, negeri ini membutuhkan banyaknya lahirnya pengusaha-pengusaha. Supaya kekayaan alam yang kita punyai, warisan Allah, ya, karunia dari Allah yang gemah ripah ini, bisa kita kelola oleh anak negeri sendiri. Ya. Karena kalau anak-anak negeri kita ini hanya, mohon maaf, kapasitasnya hanya sebagai pegawai, akhirnya juragane wong liya, ya negeri kita akhirnya dieksploitasi oleh orang lain. Ya. Gitulah, Ustaz. Karena itulah bagian dari kesadaran ini warisan dari para pahlawan yang memerdekakan negara ini. Karena itu kita sebagai generasi baru, generasi hari ini harus mengelola negara ini. Ya. Tentu dengan kemampuan kita. Ya. Salah satu mengelola sumber daya alam itu dengan entrepreneurship, Ustaz. Ya. Untuk menciptakan nilai tambah. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah agenda untuk menumbuhkan entrepreneurship di kalangan anak-anak kita itu penting, sangat penting, karena itulah bagian dari problem negara ini. Bahkan kalau kayak ingin menarik secara kecil dalam konteks umat Islam, problem umat Islam itu ekonomi. Memang banyak pendidikan ini, tapi muarahnya itu ekonomi. Gitu, Ustaz. Walaupun saya sering bilang juga, tapi kalau tarik lebih dalam, problemnya akidah. Keyakinan. Baik. Menarik nih, Pak Ismail. Untuk kita lanjutkan
begini, tentang keyakinan, pengamatan Pak Ismail di lapangan, mindset orang-orang kita sekarang, sekitar kita, tentang pengusaha itu bagaimana? Apakah mindset itu sudah agak lemah, ketakutan, tidak berhasil, gagal, kalau bahasa kita mungkin bangkrut dan sebagainya, gimana Pak? Apa itu? Ya, memang kembali pada soal entrepreneur saja, atau bisnis atau kesaudagaraan, nilai-nilai kesaudagaraan, etos kesaudagaraan yang sebetulnya diwariskan oleh Rasulullah. Sampai ke sini itu mau anunya, intinya saripatinya itu entrepreneurship. Entrepreneurship itu saripatinya itu mindset, full mindset. Seperti kalau saya tadi, saya memulai bisnis itu dari merubah mindset. Yang tadinya nganggep uang 1,5 M di bawah tanah itu dhuwur tempatnya, saya tidak terjangkau, sehingga saya takut dan sebagainya. Tapi karena saya dirubah mindset saya seperti dinaikkan posisi saya, dan tanah 1,5 M itu tak anggap remeh, kira gitu Ustaz, bukan meremehkan, tapi di bawah saya, posisi saya sebagai manusia dinaikkan, sehingga saya muncul keberanian. Tadi tidak muncul keberanian, takut. Karena muncul keberanian, akhirnya muncul kreativitas. Ya kalau saya dulu, saya bukan kreatif, saya ini reaktif, saya bilang gitu sama orang-orang ini. Muncul keberanian itu Ustaz. Nah, di sini bermula dari mindset, Ustaz ya. Dan menurut saya dikaitkan dengan proses pendidikan. Pendidikan itu pada dasarnya membangun mindset. Membangun hikmah. Nah, hikmah ini membangun mindset. Nah, mindset itu Ustaz, pangapunten para pemirsa yang saya muliakan, mindset itu kalau panjenengan semua membaca literatur modern, definisi mindset itu adalah pola pikir yang dibentuk oleh belief, bukan knowledge. Ini kritik saya pada dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita hanya mengajarkan knowledge pada anak-anak. Lepas daripada soal belief. Belief itu satu keyakinan dalam pemahaman bahwa pengetahuan itu memunculkan keyakinan. Pengetahuan memunculkan keyakinan. Jadi kalau stepnya itu Zat ya, tahu, pengetahuan, terus himmah. Himmah itu paradigma. Kalau Thomas Kuhn menerjemahkan, itu puncaknya itu keyakinan. Ketika kebenaran itu menjadi konsep diri seseorang. Gitu Zat. Nah, ini yang hilang. Maka dari itu, sekali lagi, pendidikan itu harusnya tidak sekedar menanamkan knowledge, tetapi keyakinan. Inilah yang menjelaskan Ustadz, arek-arek Surabaya berani menghadapi penjajah, menghadapi Londo, Inggris, waktu pertempuran 10 November, hanya dengan bambu runcing menghadapi meriam. Itu bukan karena, mohon maaf, Bang Apunten, jimat itu hanya instrumen-instrumen untuk meyakinkan diri aja, Ustaz. Tapi sesungguhnya karena keyakinan. Utama keyakinan, misalnya yang diwakili rakyat Surabaya, yang itu sebetulnya dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu terjemahan dari mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, yang diterjemahkan dengan merdeka atau mati. Kang Bung Tomo diringkes mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan penjelasannya gini, Londo, senjatamu hebat, perangmu hebat, tapi saya bersandar di atas kekuatan yang maha hebat, apa? Allah. Nah, inilah yang menggetarkan itu, Zat. Nah, ini yang hilang di anak-anak negeri kita. Gitu. Ini yang hilang. Gitu loh. Belief. Ini yang hilang, Zat. Karena itu kembali lagi saya mohon pendidikan anak kita bukan hanya sekedar memberi knowledge, memberi pengetahuan, tapi memberikan sebuah keyakinan. Gitu loh, Ustaz. Itu yang disebut dengan visi, Ustaz. Karena saya menerjemahkan berani itu nyali plus visi, Ustaz. Nyali plus visi. Itu berani, Ustaz. Kalau berani tok gitu nyali itu gejala psikologi saja. Anak-anak muda itu memang gitu, tapi harus ada visi. Ada visi. Visi yang hebat, Allahu Akbar. Allah sebagai tujuan hidup kita. Baik. Gitu. Semakin menarik ini Pak Ismail. Jiwa entrepreneur itu, Pak Ismail. Itu sebenarnya diturunkan, diwariskan dari orang tua, atau sebenarnya dia bisa diciptakan?
Ya, tadi Ustaz, seperti semula saya bilang, setiap makhluk lahir itu sudah membawa goriza tadi itu, Ustaz. Ya. Nah, ini yang harus dipupuk. Sayangnya balik lagi di dalam tradisi kita belakangan. Dulu sebetulnya para sahabat itu memupuk. Nah, kita tidak memupuk, Ustaz. Misalnya keluar di lingkungan keluarga anak-anak kita tidak dipupuk, ya. Misalnya, mohon maaf, ini kritik. Kebanyakan orang tua kita menyekolahkan anak untuk kerja, untuk cari kerja. Gitu Ustaz ya. Di masyarakat misalnya, atau di hal yang paling dasar kecil dulu tuh ada ungkapan ibu ke pasar membeli, bukan menjual. Oh. Jadi itu sederhana. Sederhana, tetapi sangat menancap di mindset betul, kita. itu mindset yang ditanam, itu konstruksi mindset yang ditanamkan secara kultural, Ustaz. Harusnya dibalik ya. Harus dibalik. Ibu ke pasar menjual, trader, bukan membeli. Kita ini bawaannya tuku, tapi menjadi duit kok ngeredit, enggak kredit, tadi duit yang ngemplang. Ya. Artinya bukan jiwa kreatif. Ya. Bukan jiwa kreatif gitu loh. Jadi banyak. Jadi memang kalau kita pendidikan misalnya ada 3 ranah, ranah keluarga, ranah lingkungan masyarakat, dan ranah sekolah. Hampir 3-tiganya tidak membangun tradisi entrepreneurship itu. Baik tadi di keluarga, orang tua juga tidak, ya, bahkan orang tua kita mohon maaf juga bukan pengusaha. Terus juga di lingkungan sama, kalau kita ketemu dengan teman mesti pertanyaannya kerja di mana? Bukan bisnis apa? Itu juga termasuk betul, pertanyaan sederhana. Padahal sederhana, tetapi itu kan cermin dari mindset bawah sadar yang sudah tertanam. Bertahun-tahun. Jadi makom kita ini hanya makom karyawan. Terus saja itu. Jadi pertanyaannya, makanya ini perlu ditumbuhkan. Bisnis apa? Harusnya begitu. Ya. Gitu loh. Siap. Baik, Pak Ismail. Gini. Kalau ada orang tanya, Pak Ismail. Jadi pengusaha itu mudah apa sulit? Pak Ismail jawabnya gimana? Mudah sekali, Ustaz. Tidak hanya mudah.